Anak-anakku, hidup itu akan sampai pada satu pilihan. Kita akan tertawa mengingat masa yang dahulu kita tangisi, atau kita ingin menangis mengingat masa yang dahulu kita tertawa. Anak-anakku menangis di pesantren hari ini, 20 tahun lagi akan tertawa mengingat masa itu. Tapi anak-anakku tertawa, orang tuanya menjadi lemah, gampang protes, narik anaknya dari pesantren. Nanti yang tersisa itu penyesalan. Saya alhamdulillah Kiai, itu diajarin sama orang tua saya, sama guru juga, bahwa al-barakatu ma'asyaikh. Barokah itu mulazamah, nurut apa kata guru. Jangankan di Indonesia, saya pernah sekolah Kiai di Mesir. Saya tidak kuliah di masjid, majelis taklim biasa saja. Mau datang boleh, mau nggak datang boleh. Kalau awal pengajian itu yang ngaji banyak, ratusan. Nanti yang tersisa 30. Karena nggak tahan sama gurunya, ngaji di masjid. Beliau tuh nggak pernah ngaji di masjid. Kalau sudah mulai, pintu masjid tutup. Itu kalau ada kita ngetok, Masya Allah, marahnya luar biasa. Tapi saya tahu beliau itu orang alim. Maka saya mulazamah di kakinya itu bertahun-tahun. Karena kelihatan tiap hari, lama-lama saya diangkat jadi mukri. Orang Mesir itu kalau ngajar tidak mau baca kitab dan tidak mau baca Quran. Yang baca itu muridnya. Dia cuma nerangin aja. Lama-lama saya akrab, duduk di depan. Saya masih ingat. Begitu akrab, dia panggil saya pada satu masa. Muhammad Tal. Ada apa guru? Saya baru nulis buku. Lihat nih, baru nulis buku. Saya seneng banget tuh, GR saya. Beliau baru selesai menulis buku, mau di launching. Saya dipanggil depan majelis itu. Tapi saya paham guru saya itu. Kalau bisa ngangkat, biasanya bantingnya nggak tanggung-tanggung. Ya, ini saya baru ngarang buku. Saya merasa buku saya sempurna. Ya guru, ya pastilah. Ngomong beliau, kamu harus nulis buku yang nyalahin buku saya. Saya bilang, gimana caranya guru? Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu nggak nulis, nggak nyari salahnya saya. Ghayyib anni wajhaka madal hayat. Jangan ketemu saya seumur hidup. Kalau bukan karena mahabbah sama guru, pergi sana. Apa urusannya? Nggak berpengaruh kok sama nilai kuliah ngaji di masjid biasa. Tapi saya tahu betul barokahnya ilmu. Saya taat sama beliau. Kata beliau, berapa hari? 3 hari. Jangan 3 hari guru, 3 tahun. Lah, katanya. 3 bulan. 3 bulan kamu nggak datang ke sini, saya nggak mau lihat mukamu. Gitu. Saya nulis, hari itu dunia berubah. Semua makanan jadi nggak enak. Karena saya takut kehilangan guru saya. Kayak sama, kalau kita cinta sesuatu, kita takut kehilangan. Saya bilang, kalau 3 bulan nggak selesai, mati saya. Saya kehilangan guru saya. Saya itu ninggalin semuanya. Nulis, Pak. Saya konsultasi dengan banyak orang. Setelah 3 bulan, itu kata orang, bagus nih. Ini kalau dibawa ke Indonesia udah selesai, dokter nih selesai katanya. Saya bilang, enggak, saya mau cari ridho guru. Saya bawa. Saya masih ingat habis Isya, setengah 10 malam. Beliau udah ngaji itu selesai. Saya berharap, mudah-mudahan lupa. Tapi guru saya itu kalau sama ilmu enggak lupa. Kalau sama makan sering lupa. Ya, tapi sama ilmu dan sama istri enggak pernah lupa beliau. Ya, itu betul-betul ingat ngomong. Tahu ya Indonesia, Indonesia maju. Mana hutangmu bayar? Saya serahkan 98 lembar. Ada beberapa hal yang saya koreksi dari beliau. Dibaca tidak lama, set dibuang, sampah. Saya kan agak-agak down, saya ngomong, maaf guru, sampahnya apa? Jawab guru saya itu kalau jawab paling enak. Kamu tidak usah ngelawan saya. Kamu baru belajar balaghah. Saya sudah ngajar balaghah, sudah hatam alfiyah, sudah hafal syatibiyah, kamu masih pakai pempes. La tujadilni ya. Wah, udah saya dimaki-maki. Nangis Nabi kalau calon penggantinya kayak kamu di Indonesia, rusak agama Allah. Semua kayak gitu. Ya lumayan depan umum kan. Tapi saya selalu mengatakan bahwa ridho guru itu luar biasa. Saya pelan-pelan sampai beliau sudah selesai lah ya. Nama hewan-hewan itu udah disebut semua. Manggil saya itu enggak orang lagi. Mafhum ya hayawan, paham hewan gitu. Itu saya di pesantren di Darul Rahman sudah ngajar alfiyah. Mafhum ya hayawan katanya. Paham hewan katanya. Kamu, saya bilang paham guru, paham. Sampai beliau itu emosinya itu turun. Karena emosi itu bukan karena kebencian, karena ilmu. Karena ilmu. Saya itu ada salah sedikit nulis uslub itu, tapi tidak merusak substansi kalam.
Tapi secara kaidah nahu yang saya hilaf di situ. Itu guru marahnya luar biasa. Kamu si bawah bikin kaidah, kamu rusak semuanya. Padahal yang rusak cuma sedikit. Tapi dari situ saya merasa ilmu itu hidup di sini. Maka para wali santri, kalau ingin anaknya jadi orang, itu serahkan sama guru. Selama gurunya bersanad jelas, selama gurunya itu jelas asal muasalnya, serahkan. Jangan jadi santri Protestan, ya. Jangan jadi santri Protestan, serahkan sama guru. Karena banyak orang bilang kesuksesan seorang murid itu betul-betul bergantung sama ridhonya guru, sama perilaku terhadap guru. Itu yang mahal, anak-anakku. Dulu guru saya bilang, kamu nggak taat sama saya itu nggak ada urusan, ilmu terbuka. Tapi melukai hati guru itu menghilangkan barokahnya ilmu. Maka tolong pesantren itu dijaga tradisinya. Jangan sampai nanti ada orang tua mengadukan gurunya ke polisi. Kalaupun itu salah, tapi masih dia selamat tidak mati. Dulu saya betul, Pak. Saya punya guru orang Tanjung Tabalong. Itu kalau ngajar anak-anakku, benernya aja salah. Apalagi salahnya. Benernya aja salah. Tapi dari orang seperti itu, saya sampai hari ini, itu punya pengalaman jarang lahan dari marfu ke mansub. Itu bukan karena alfiahnya hebat saja. Bukan karena imritinya. Tapi barokah guru. Dulu buku itu disobek. Ya. Kalau salah itu disobek sama guru saya itu. Dilempar ke muka saya. Kalau sekarang orang sudah mengatakan itu tidak bermartabat. Saya mau cerita saja. Bahwa agama itu tidak selalu berbasis dengan kaidah dan aturan yang tertulis dan berlaku apa yang kita bayangkan. Di sana ada ridho guru. Kita tidak pernah tahu kok guru yang murka kayak gitu. Itu dalam sholat tahajudnya, dia doakan murid-muridnya. Itu yang menyebabkan ilmu itu bermanfaat. Maka di kesempatan yang tidak panjang dan tidak banyak ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa mempelajari Al-Quran itu adalah luar biasa. Dan kunci kesuksesan itu adalah ridho, taat sama guru. Menangis di masa muda untuk tertawa di masa yang akan datang. Hidup itu anak-anakku cuma antara tawa dan tangis. Kalau sudah tertawa itu siap untuk menangis, dan kalau sudah menangis dia pasti akan tertawa. Segelap apapun malam, semakin menyeramkan dan semakin sunyi, itu tentu sebagai tanda akan terbitnya fajar. Sinar matahari wadduha yang dibaca Qori tadi, terangnya mendatangkan kehangatan. Tapi kalau sudah siang, dia akan semakin panas. Semakin terang, itu tandanya senja akan datang. Hidup itu selalu berputar. Hari ini kamu berpisah dengan keluargamu. Mungkin ada air mata dan ada tangisan. Tapi di balik itu ada tawa yang menjelang ketika engkau melukiskan masa depan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama.